Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Padit Indonesia bersama sama gue Dazuf. Dan ngelihat pertandingan semalam, untungnya Chelsea punya Pedro Neto. Karena kalau cuma ngandelin Nicholas Jackson, aduh jadi apa tuh timnya? Wah, berarti Jackson emang nggak ada apa-apanya ya. Kasian Jackson ya. yang punya penampilan Jackson itu harganya berapa? Jackson tuh berapa? 40-an. Ya 40 ya gitu. Kualitas 40. Iya. Kualitas 40. Iya, Tapi iya, Chelsea gue pengen tahu coach sih, dengan di bursa ini kemarin kencang juga ya, Zuf dia. Kenceng jual. Kencang banget, kencang jual, kencang. Makanya udah menumpuk anak-anaknya gitu. tuh. Emang Chelsea itu udah kayak warung. Jual Warung Madura. beli, jual beli. Pinjem, Belum pinjem. main udah dijual. Main 1-2 match dijual, terus beli lagi. Gue nggak ngerti. Tapi mempertahankan Jackson untuk tetap ada di skuadnya itu gimana coach lo ngeliatnya? Ya itu selera pelatih ya. Iya, Susah balik lagi juga. ke pelatihnya. Ya kan kembali lagi dia deliver nggak menurut pelatihan dia deliver. Makanya dia main terus. Padahal gue bilang Kuku lebih bagus, terutama depan gawang. Tapi dia bekerja keras. Ini pemain, ya gue udah sering nonton dia main. Kadang bagus, tapi lebih sering jeleknya daripada bagusnya. Decision makingnya sering jelek. Positioningnya sering salah. Jadi gue nggak lihat ini pemain bisa ngangkat Chelsea. Apa menunggu momen Jal? Menunggu momen dia kan kadang-kadang the next di Drogba. Ya, kan. jauh. Jackson Dia panggilannya. suruh semirin sepatu bolanya, Drogba-nya harus ngantri. Masa nyemir pemain bola. Tapi kalau Zaman sekarang nggak disemir lagi ya? Nggak ada. Zaman dulu masih disemir sepatu. Orang sama dokter Tirta di show. Iya. Tapi kalau ngeliat pertandingan semalam, tadi sempat dibahas juga Nicholas Jackson, masuknya Giu juga Ya. sempat memberikan impact positif juga. Atau ini mungkinkah Enzo Fernandez ini udah waktunya untuk mencoba untuk mempercayai si Maresca. Maresca. Enzo Maresca. Fernandes main, my friend. Maresca juga. Udah waktunya sih gue rasa belum ya. Justru balik lagi dari pernyataan coach sih. Jackson sejelek itu aja dalam 2 bulan terakhir ya. Dari Desember ke Januari tetap yang starter dia Dia juga lagi. gitu. Nggak ngasih kesempatan ke si Gungku, nggak ngasih kesempatan starter. Sama kayak Rafael Strike, selalu starter. Yoi. Padahal baru cetak Kalau 1 itu gol. prioritas gua. Karena Gua dia ganteng. Pilihan. Coach, Pilihan. Indonesia butuh marketing juga. Nonton wanita biar tetap Iya, gue negara. bisa terima. Itu hak pelatih kok. Rafael El Ganteng Strike. Itu hak pelatih. Ini gua mau name setin nih, tapi belum jersey yang baru RC. Ya kesian belum dapat yang baru. Belum bos. Iya, soalnya gua nggak ada di. Lanjut. Jadi gitu, Jackson masih Nggak ada jadi di pilihan. FX, maksud gua nggak bisa beli coach ya. Jackson malah pilihan utama, tapi balik lagi kalau pertandingan West Ham itu lagi-lagi. Maresca menurut gua kan ini kemenangan kedua dari 7 game terakhir di Premier League ya. Naik peringkat 4 loh. Baru kemenangan kedua dari 7 game, yang mana bulan Desember berarti mereka horor banget. Ya. Di Januari juga belum terlalu membaik, tapi at least perubahan di pertandingan West Ham kemarin adalah dia nggak terlalu lama buat ngelakuin pergantian pemain. Karena di Desember kemarin itu gue inget banget mereka cuma di menit 80 baru ngelakuin pergantian, itu pun cuma 1. Tapi kalau untuk pertandingan kemarin gue rasa semua pergantian pemain dia tepat guna semua, dengan cepat banget ngidentifikasi oh nih si Madueke nggak terlalu perform, gue langsung ganti, dan ternyata Neto bisa langsung perform gitu ketika dimasukkan. Tapi hati-hati, tren kayak begini juga pernah terjadi di awal musim gitu. Ketika si Netonya bagus, Madueke-nya diparkir, abis itu Netonya underperform, Netonya muncul. Tapi itu tren yang berulang-ulang terus, dan gue rasa ini lagi terjadi lagi di Chelsea. Tapi semoga end produknya tetap bisa konsisten kayak begini. Neto ini juga nggak murah loh. Iya, Neto mahal dari 60 Wolves nih. maksudnya, Ya. 60 gitu. Worth it nggak sih gitu? Nah, kalau lo lihatnya gimana coach? Nggak worth it. Nggak worth it. Nggak ada nyaris, nggak ada satu pemain Chelsea yang konsisten. Nah, dengan di rampingin skuadnya ini jadinya ini nggak sih, jadi buat pemain juga makin menunjukkan kalau gua aneh atau gua nggak berperform, bisa jadi kapanpun gua dijual nih sama klub nih gitu. Atau di loan. Atau di loan gitu. Makanya mereka nunjukin penampilan yang maksimal Ya gitu. wajar itu ya. Gue rasa bukan Chelsea aja, semua pemain pasti melakukan itu. Harus menunjukkan yang maksimal. Cuman pemain Chelsea ini kan ya biasa aja semua. Ya. Nggak ada yang hebat satu. Kecuali Palmer. Nggak, kecuali harganya. Kecuali apa nih? Oh, Palmer beda lah coach. Kalau Palmer oke. Palmer beda kelas lah dibanding yang lain. Palmer ketemu tim besar nggak pernah kelihatan. Oh, itu tenggelam. juga. Iya. Berarti oke, salah satu yang dibilang agak bagus ya Palmer lah. Sangat betul. Bener, cuman ya sekarang lu berada yang berapa, 5 ya.
naik kan naik lagi. Newcastle kemarin kalah kan. 3 Forest masih ya. Dan 3 Iya, Forest ya. Chelsea. Kalau lu minggu depan kalah lagi, lu turun lagi ke 7 atau Cepat Iya kan? bergeser. Iya, di dalam situ arti beda ini 1 tim gol. nggak konsisten. Nggak heran juga karena musim pertama pelatih baru dia punya sistemnya Maresca untuk gue standar ya 4-2-3-1 yang standar. Iya. Tapi kalau lu punya sistem yang standar, that's okay. Nggak ada yang istimewa lah. Iya, kok Tapi- mainnya bosan juga permainan. Tapi kembali lagi eksekusi pemain di lapangan. Yang nendang bola kan pemain, Iya. ya kan? Dan eksekusi pemain karena kualitasnya so-so aja ya hasilnya juga so-so. Iya. Berarti menurut lo Chelsea belum ada pemain-pemain yang signifikan ya buat berpengaruh. Ngegendong Chelsea belum ada, Coach. Ada. Ya, padahal di Desember lalu kita ngeliat si Enzo Fernandez bagus banget. Iya. Tapi habis itu hilang. Memang terganggu sama cedera Ya, juga, tapi sangat performanya- tidak konsisten Dan semua. satu tim begitu, Coach. Satu Ininya tim kan. begitu. Caicedo nggak ada Enzo bagus, tiba-tiba ada Caicedo Iya. jelek. Dan padahal di Desember yang tim yang kita pertimbangkan deketin Liverpool, Chelsea, Chelsea kan waktu itu. sempet Cuma tuh. beda 2 poin. Enggak, tapi habis itu gue nggak mereka- pernah pertimbangan itu. enggak. Oh, Jangan enggak. bilang Dia nih, kita, dia. lu. Dia nih. Di Desember Emang faktanya parah mereka dekat. Tapi gue Deket tadi ya? juga bongkar-bongkar datanya Chelsea di musim ini, bahkan di Premier League, si Palmer ini chance created paling banyak. Dari peringkat 1 dan peringkat 2 tuh jauh banget jaraknya. Dia 62 chance created dan dari Desember ke Januari aja 32 chance created. Jadi pelayanan Palmer ini kurang dimanfaatkan sama pemain-pemain lain menurut gua gitu. Chance created itu satu hal. Finishing dua hal yang berbeda. Ya, itu makanya masalahnya Chelsea di situ. Palmernya bisa deliver sebagus itu, tapi penyelesaian Finishingnya. akhirnya sangat-sangat gak bisa Ya, diselesaikan. karena sama dia pemain. pun juga finishingnya jelek. Tahun lalu dia top skor, setengahnya dari penalti. Cole Palmer, Iya. bola mati musim lalu. Tapi Iya. delivery masih bisa diandalkan lah. Oh iya, Dia kalau sangat Palmer itu. salah satu yang dulu, tapi bukan pemain yang bisa gandeng kayak Salah. Ya, Oke. nggak bisa Salah, mendong tim. pada saat deadlock dia bisa punya nilai tambah. Arsenal deadlock masih punya Saka atau Odegaard yang bisa nilai tambah. MU punya Kitman yang bisa Kitman lagi. yang siapin tisu. Gua nangis. Kalau saya kalau Nah, nangis. Chelsea nggak punya itu ya. Chelsea Chelsea nggak nggak punya itu. City masih punya Haaland, Kevin De Bruyne kalau lagi on fire bisa. Oke. Chelsea nggak punya yang Cole Palmer gue lihat paling mungkin bisa bilang paling bagus di Chelsea ya. Iya. Tapi tetap nggak bisa kasih nilai tambah. Iya. Dan masalah dari Chelsea kan bukan cuma lini depan, lini belakang terutama kiper kan juga ya, Ya. Coach ya. Kalau lu ngeliatnya gimana, Coach? Yang jadi masalah itu manajemen beli pemain bagus Banyak semua kan. nggak jelas semua pemainnya itu. Kipernya Bener-bener. kalau nggak salah ya. Gue itu 4 tahun sekarang. setahun yang lalu gue bilang the problem dengan Chelsea adalah mereka 11 pemain cedera nggak ngaruh Karena kualitasnya sama semua. Iya, rata ya. Beda kalau MU, Liverpool, City, Arsenal 11 cedera goyang, Iya. ya kan? Ini mau 11 cedera, mau 20 cedera nggak ngaruh sama karena gitu-gitu aja pemainnya. Iya, untuk posisi penjaga gawang pun mereka salah satu errornya nih ya. Iya. Musim lalu kan mereka setengah musim pakainya Sanchez, abis itu Sanchez dibilang nggak terlalu works, makanya si Petrovic. Akhirnya dua-duanya nggak works juga, mereka bergerak datengin kiper, harga cukup mahal, 40 juta Jorgensen. Ternyata musim dimulai, Jorgensennya dicadangin juga. Iya. Mainin lagi Sanchez lagi. Dan sekarang lagi Dan mulai blunder-blunder lagi. Blundernya banyak banget. blunder lagi. positioningnya. Dan sekarang nyoba lagi Jorgensen lagi. Jadi gue sulit ngebayangin tim untuk bersaing di title race kalau kiper aja lu masih bongkar Tapi pasang. yang tadi Coach Emang bilang, mereka incer title. Kata banyak enggak sih. Fansnya kali yang incer title. Kan tapi yang Kata lo pelatihnya bilang ini enggak. kalau masih musim pertama memang musim adaptasinya Enzo Maresca kepada timnya gitu. Iya. Tapi lo melihat akan jadi apa ya pengancam nggak ke musim-musim kedepannya gitu? Enggak. Enggak, Coach. Enggak. Dan ini bukan salah Maresca. Ini salah manajemen. Beli pemainnya yang segitu-segitu aja tapi harganya mahal-mahal Lu banget. beli 10 pemain, nilainya kan nggak murah juga. Chelsea Iya. beli ada 40, 60, 30 ya kan. Total let's say 300 juta. Mending lu beli 4 pemain, Tapi harga 80-80-an gitu harga ya. 80 yang benar-benar deliver. Oke. Daripada ujungnya kan lu loan lagi. Iya. Balik lagi, loan lagi. Joe Felix di Loan pemain nggak ada masalah, terutama pemain muda ya. Banyak klub melakukan itu. Iya. Tapi jumlah yang dilakukan Chelsea terlalu banyak. Lu punya 45 pemain under kontrak loh. Edan kan itu. banyak kan itu. Iya. Besok dia ikut Liga Mending Asio lu- kayaknya. Ngomong umur deh. Daripada 45 mending lu 30 punya 5 pemain bintang, 5-6 pemain di loan. Iya, jadinya jelas ya Ya. struktur Ya, yang mau makanya dibangun. gue nggak salahkan Maresca. Gue nggak salahkan pemain.
manajemen lebih ngawur daripada MU ini. Secara manajemen. Ya. Secara manajemen, secara hasil oke lah masih Iya. bisa ngasih kemenangan dan ada di peringkat 4 sekarang dibanding yang tadi Coach Enggak sih, enggak, gue tarik kembali, enggak ada manajemen yang lebih ngawur dari MU. Nah, Udah nyadar. Paling ngawur Iya, jadi. iya. Tapi kalau tadi Coach sempat bilang Chelsea ini belum jadi kompetitor untuk title race gitu kan. Iya. Ada juga tim yang semalam habis berpesta, Atletico Madrid. Spanyol nih, Spanyol Atletico. nih. Ya, Spanyol yang nih kalau ya. kita lihat ini salah satu kompetitor antara Madrid, Atletico atau Barca. Barcelona. Tapi kalau gue ingat kata-kata Koci beberapa episode yang beberapa lalu lah, kan gue ngos jarang ya. Berapa bulan purnama yang lalu. Bulan purnama yang lalu, Simeone tuh menurut Koci tuh udah kelamaan. Udah stuck, lo mau kemana juga bingung ya nggak Coach? Lo masih sama nggak dengan statement Iya. itu ngeliat Atletico? It's just too long dan dia sekali-sekali setahun dia lagi bagus. Habis itu 5 tahun jeblok. Terus sekali tahun ya. Itu kalau ownernya manajemennya setuju dengan itu ya silahkan aja. Nah, I will not do that. Karena dia pun juga sering beli pemain mahal. Iya kan? Tapi ya lumayan berpengaruh nih Julian Alvarez di sana sekarang. Ya lumayan. Ya. Lumayan. Lebih cocok di La Liga daripada Liga Inggris. Julian Alvarez ya. Ya. Iya. Tapi jadi momennya Atletico nggak nih untuk ngeganggu Barca Madrid sampai jadi juara deh tahun ini? Ganggu doang. Ganggu doang ya. Iya. Ganggu bisa, tapi apakah mereka punya potensi untuk jadi juara? Gue bilang punya aja coach. Potensi Defense-nya ada sih. aja, cuman at the end of the day ujungnya Real Madrid lagi. Iya. Madrid deh. Kalau Madrid nggak juara benar-benar tolol. Udah leading lumayan jauh sekarang ya. Di samping itu kedalaman squadnya lebih bagus. Iya, kalau dibandingkan Mewahnya Barcelona sih. juga Iya. jauh banget. Iya. Dan kenapa gue bilang potensinya Atletico cukup besar? Karena gue bandinginnya sama musim lalu gitu. Musim lalu gue ngeliat kayak unsur ke Simeoneannya tuh agak ngeluntur gitu. Mereka golin bisa banyak musim lalu, 70 gol dalam semusim, tapi kebobolannya hampir 50 gol, which is menurut gue bukan karakter Atletico banget, kebobolan sampai sebanyak itu. Tapi di musim ini, kebobolan mereka paling sedikit loh di antara tim Big Five lainnya. Kebalik lagi nih kayaknya. Karakter Atletico lagi. Tapi cuma 14 kali kebobolan. nggak ngegolin sebanyak musim lalu juga. Golnya jauh lebih berkurang, tapi lebih aman gitu, lebih safe. Mereka tahu gimana cara menangin pertandingan, main nggak lagi open kayak musim lalu terbukanya. Tapi musim ini jauh lebih aman dan ini lagi ditampilin Sorloth juga. Emang nggak selalu tampil, tapi lini depan mereka, Ya. baik Sorloth, Griezmann atau Alvarez, jumlah golnya itu merata banget. Dan gue rasa mereka punya sesuatu yang emang musim ini pembelian pemainnya tepat-tepat juga. Conor Gallagher juga tepat menurut gue di musim ini. Tahun ini bagus, gue setuju tahun ini bagus. Cuman ya kita lihat selama Simeone megang lah 2 kali juara kan. Iya, Liga juara 2 Iya, kali. 2 kali setelah berapa tahun juara terus tiba-tiba hilang lagi. Iya. Terus, ya gitu. Kita lihat momentumnya yang sekarang ya. Ya lu nggak bisa ganggu Barcelona. Itu Barcelona Madrid, Atletico. Barcelona Madrid, Barcelona Madrid, Atletico. Gitu aja terus. Dominasi emang sulit Siklusnya mereka begitu dapetin ya. sih kalau dominasi. Tapi ya dengan komposisi pemain Padahal muda-muda. keluar oke. pemain juga banyak. Iya. That's why gue bilang ini harusnya dikeluarin, diganti. Simeone-nya. Ya. Ya mungkin Copa del Rey lah yang masih mereka coba incer yang masih punya peluang. Kalau lu happy dengan Copa del Rey ya. Tapi pialanya lebih gede kok dibanding Liga Spanyol. Gedenya Gedenya iya. Berat banget itu. Ya buset gede banget nih Copa del Rey kan itu bersejarah kan. Iya kan bener. Atletico ya gue senang sih lihat musim ini ya. Dari mentalitas juga mereka tim paling banyak golin di menit 90 plus, total 10 gol di musim ini dan lini belakang juga ada pemain baru musim ini, Lenormand juga siap tampilkan bagus Lenormand, ya. dan pemain-pemain yang emang udah menua macam Witsel, macam Azpilicueta itu di porsi mainnya tuh disesuaikan lah, karena pemain-pemain yang udah ada sekarang di utamanya udah bisa deliver banget cara permainan Atletico tuh nggak punya Fernando Torresnya lagi. Iya, Kalau masih punya kayak sosok Torres kan sekarang Julian Alvarez sama Griezmann kan mirip-mirip setipe gitu. Iya. Gue bilang Deketan kok kejauhan. gue bilang hebohnya Alvarez ini agak overrated. Kenapa kan dia berkembang di sana? Ya bagus, oke lah, oke. Nggak bagus-bagus amat. Tapi cukup lah Iya cukup. Dia itu nggak murah juga loh. 90. 90. Nah, itu Maka dia dari yang itu. overrated atau underrated dilihat dari harganya. Pertanyakan sekarang dari harganya. Heeh. Apakah lu deliver dengan 90 juta? Gue bilang kurang. Kalau 90, kalau harganya 40-50 dia deliver. Oke, kan balik lagi ke value yang Iya kalau dong. beli berapa Iyalah. sesuai nggak dengan Iya, apa yang iya, lo deliver. iya. Baliknya ke situ kan. Berarti hanya jadi pengganggu ya dan kayaknya sulit untuk Iya. bersaing sama Real Madrid dan Barca untuk di Liga. Iya, iya. Tapi mungkin ada peluang di Copa del Rey. Sekarang mungkin lebih ketat lah. Iya. Tiga Tapi tim. kalau dibilang juara enggak, gue tetap bilang Madrid.
Madrid ya masih. Walaupun gua harap Barcelona, itu kan subjektif. Tapi kalau gua objektif, Madrid yang juara. Iya. Udah membaik banget lah Madrid. Iya, tapi menarik ya kita lihat di tengah banyaknya orang membahas soal Madrid dan juga Barcelona, ada Atletico Madrid di situ. Dan Jebret Tim jangan lupa besok di hari Kamis datang ke komunitas Pandit Indonesia setiap jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee Pancoran. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.